Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 196. Saya berada di Kabupaten Yantai sekarang. Aku akan pergi ke tempatmu nanti. Kamu tidak bekerja. Mengapa kamu di sini? Ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Aku akan memberitahumu ketika aku melihatmu. Saya akan berangkat sekarang. Apakah kamu sudah makan malam? Saya akan menelepon keluarga bibi kedua Anda juga. Kami akan menunggumu makan malam. Selama Tahun Baru Imlek, Luan Xiaoping pernah bercerita kepada Dong Suebing sebelumnya. Kini, putranya akhirnya bersedia pulang ke rumah, dan dia sangat gembira. Dia mengira putranya sengaja mengambil cuti untuk mengunjunginya. Dong Suebing menaiki bas jarak jauh dan tiba di desa Huitian. Setelah turun dari bas, Dong Suebing melihat ibunya menunggunya. Dong Suebing menggerutu, "Mengapa kamu ada di sini? Ini sudah larut malam, dan berbahaya bagimu untuk berada di sini. Keamanan di sekitar sini tidak sebaik Beijing. Siapa yang ada di rumah? Apakah bibi kedua dan keluarganya ada di sini?" Luan Xiaoping tertawa. "Adik perempuanmu sepupu, putri bibi kedua masih bekerja. Dia bilang dia akan segera kembali. Sisanya telah tiba." Dong Suebing memegang tangan ibunya. "Baiklah, ayo pergi. Perhatikan langkahmu. Haha, mataku masih bagus. Kamu tidak perlu memelukku." Luan Xiaoping menepuk tangan putranya dan memimpin jalan. Ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat sekelompok pemuda berjalan ke arah yang berlawanan. Mereka sedang merokok murahan dan tampak mabuk. Beberapa dari mereka sedang menatap Dong Suebing dan Luan Xiaoping. Luan Xiaoping melihat mereka dan segera menarik putranya ke samping dan menundukkan kepalanya. Dong Suebing memandang mereka. "Bu, siapa orang-orang ini? Mengapa kamu begitu takut pada mereka? Daerah kami memproduksi emas, dan para perusuh ini bekerja di pertambangan. Mereka tinggal di desa. Mereka akan mencuri sayuran dari kebun penduduk dan mengganggu gadis-gadis di sekitar sini. Mereka melakukan segala macam hal buruk." Luan Xiaoping merasa lega saat dia melihat para perusuh itu pergi. "Xiaobing, menjauhlah dari mereka saat kamu melihatnya. Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Saya mendengar petugas dari kantor polisi desa kami dekat dengan mereka. Para perusuh menggali ubi kami beberapa kali, dan kami melapor ke polisi. Tapi petugas polisi mengabaikan kami. Menjauhlah dari mereka. Dengarkan aku. Anda bekerja di Beijing, dan otoritas Anda tidak berguna di sini. Anda tidak akan memenangkannya." Dong Suebing ingin tertawa. "Anda menyuruh wakil kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten untuk menjauhi beberapa perusuh. Apakah kamu bercanda?" Dong Suebing pernah ke rumah ini beberapa kali ketika dia masih muda. Selain pohon kurma di taman yang semakin tinggi, tidak ada yang berubah. Mereka berjalan melewati halaman depan dan membuka gerbang besi. Mereka memasuki kompleks. Dong Suebing melihat sekeliling. Hampir seluruh keluarga ada di sana. Neneknya, pamannya dan istrinya, bibi pertama dan suaminya, serta bibi kedua dan suaminya. Hanya beberapa sepupunya yang tidak ada. Selain bibi kedua dan keluarganya, Dong Suebing tidak menyukai mereka yang lain. Tapi dia harus memperhatikan perasaan ibunya dan menyapa semua orang. Keluarga paman dan bibi pertama Dong Suebing mengabaikannya. Bagaimanapun, Dong Suebing pernah bertengkar dengan mereka di masa lalu, dan mereka masih mengingatnya. Hanya bibi kedua Dong Suebing dan keluarganya yang menyambutnya kembali. Bibi kedua berjalan mendekat dan memegang tangannya. "Xiaobing telah dewasa. Lihat, kamu jauh lebih tinggi dariku sekarang. Ayo duduk di sini. Kami akan segera memulai makan malam." Dong Suebing juga merindukan bibi kedua. "Bibi kedua, kamu juga terlihat lebih muda dari sebelumnya. Bagaimana kesehatanmu?" "Aku baik-baik saja." Suami bibi kedua tertawa. "Saya mendengar dari ibumu bahwa Anda adalah pemimpin pemerintahan sekarang." Dong Suebing mengeluarkan sebungkus rokok Chonghua dari sakunya dan memberikan sebatang rokok kepada suami bibi kedua. Itu hanya pekerjaan. Silakan merokok." Suami bibi kedua melihat bungkusan rokok itu. "Oh, ini sebungkus rokok bagus. Posting awal bab ini terjadi melalui N0V3L B11N.
Paman Dong Suebing melihat Dong Suebing tidak memberinya rokok dan mengerutkan kening. Para pemimpin keamanan negara tidak berharga. Wakil ketua tidak memiliki wewenang apapun. Istrinya tertawa dan menambahkan, benar, para pejabat di tingkat akar rumput mempunyai wewenang lebih besar. Dong Suebing berbalik dan melihat mereka. Luan Xiaoping tidak senang mendengar mereka mengatakan hal-hal ini tentang putranya. Tapi itu adalah istri kakak laki-lakinya, dan dia tidak bisa membalas mereka. Bibi kedua membalas, Anda tidak bisa mengatakan ini. Xiaobing masih muda dan memiliki masa depan cerah. Bibi pertama Dong Suebing juga tidak menyukainya dan berkata, Ibu lapar sekarang, jangan menunggu Xiao Jin dan mulai makan malam. Bibi dan paman pertama Dong Suebing memperlakukan Dong Suebing seperti ini karena pertengkaran mereka di masa lalu. Selain itu, Dong Suebing bekerja untuk keamanan negara di Beijing. Beijing adalah ibu kota Tiongkok dan memiliki banyak pejabat. Perwira wakil kepala bagian tidak ada apa-apanya di sana. Di luar tempat kerja mereka, tidak ada yang akan mengenali mereka. Inilah mengapa tidak ada yang peduli ketika mereka mengetahui Dong Suebing telah menjadi wakil kepala seksi. Dong Suebing berusaha sekuat tenaga mengendalikan amarahnya selama makan ini. Ini bukan hanya tentang sikap kerabatnya terhadapnya. Itu juga cara mereka memperlakukan ibunya. Luan Xiaoping seperti seorang pelayan di rumah. Dia harus memasak, mengeluarkan piring, menuangkan teh, Bibi kedua dan dia bahkan harus membersihkan dan mencuci piring setelah makan malam. Kesehatan Luan Xiaoping tidak pernah sebaik ini. Pada siang hari, dia harus mengajar di sekolah menengah pertama, dan setelah dia kembali dari kerja, dia harus melakukan tugas-tugas tersebut. Istri Paman Dong Suebing tidak bekerja dan tidak membantu sama sekali. Setelah makan malam, dia hanya duduk di sofa bersama bibi pertama untuk menonton TV. Luan Xiaoping merasakan putranya akan meledak dan tersenyum. Xiaobing, kamu pasti lelah karena perjalanan. Pergi dan istirahatlah. Dong Suebing menatap istri paman dan keluarga bibi pertama dengan dingin. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika pintu utama tiba-tiba terbuka. Itu adalah putri bibi kedua. Sepupu Dong Suebing, Tang Jin, berlari masuk sambil menangis. Dong Suebing sudah lama tidak melihatnya dan hampir tidak bisa mengenalinya. Kamu adalah Xiao Jin. Apa yang telah terjadi? Siapa yang membuatmu menangis? Di rumah, Tang Jin masih menangis saat dia melihat ke arah Dong Suebing. Dia menyeka air matanya. Sepupu, bibi kedua bergegas mendekat. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu menangis? Paman Dong Suebing berdiri. Apakah seseorang menindasmu di pabrik? Beritahu saya. Aku akan membalas dendam untukmu. Bibi pertama Dong Suebing dan suaminya juga melangkah maju untuk menanyakan apa yang terjadi. Tang Jin tidak terlalu cantik, tapi dia menggemaskan dan disukai semua orang. Selain itu, dia tinggal bersama neneknya, paman, dan bibi pertama. Inilah mengapa mereka memperlakukannya lebih baik daripada Dong Suebing. Tang Jin menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Luan Xiaoping memberinya sapu tangan. Xiao Jin, kan apakah itu para huligan itu? Tang Jin menangis lebih keras ketika dia menyebut para huligan itu. Hiks mereka mencoba memanfaatkanku. Wajah ayah Tang Jin berubah. Beritahu saya, apa yang telah terjadi? Aku sudah selesai bekerja dan kembali ke desa ketika aku hendak sampai di rumah para huligan yang mencuri ubi kami mengepungku. Mereka ingin membawa aku keluar untuk jalan-jalan dengan sepeda motor mereka tapi aku menolak. Mereka mulai menyentuhku kemana-mana. Beberapa penduduk desa lewat, dan aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke rumah. Ayahnya menggedor meja dengan marah. Itu jumlahnya terlalu banyak. Saat keluarga Dong Suebing mendapat masalah, keluarga bibi kedualah yang membantunya. Meskipun mereka hanya meminjamkan sejumlah uang kepada keluarga Dong Suebing, itu semua adalah tabungan mereka. Dong Suebing dan ibunya telah mengembalikan uang itu tahun sebelumnya, tetapi dia tetap ingin membalas kebaikan mereka. Melihat adiknya, Tang Jin, diintimidasi oleh sekelompok huligan itu, Dong Suebing sangat marah. Xiao Jin, di mana mereka sekarang? Tang Jin masih menangis. Mereka seharusnya sudah pergi sekarang. Ayah Tang Jin mengambil bangku dan hendak bergegas keluar rumah. Bibi pertama Dong Suebing menangkapnya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kak, lepaskan aku. Putriku tidak bisa diganggu oleh mereka. Aku akan membuat mereka membayar untuk ini.
Bibi pertama menjawab, kamu juga harus tahu tentang kelompok hooligan itu. Mereka mengganggu semua orang di desa. Mereka melebihi jumlahmu dan bahkan jika kamu pergi Tang Jin mengambil bangku lipat dari ayahnya. Ayah Hicks aku baik-baik saja. Jangan pergi. Dong Suebing berkata dengan wajah hitam. Panggil polisi. Bibi kedua juga menangis. Xiao Bing, bos tambang emas itu dekat dengan petugas polisi. Para hooligan ini dipekerjakan oleh bos. Dong Suebing tidak peduli dengan semua ini. Panggil polisi. Kepala keluarga, Nenek Dong Suebing, tiba-tiba berkata. Panggil polisi. Kita tidak bisa membiarkan Xiao Jin diintimidasi seperti ini. Luan Xiaoping adalah orang yang paling dekat dengan telepon, dan dia menelepon polisi. Halo, polisi. Keponakanku dianiaya oleh sekelompok hooligan benar ya cepat kirim seseorang untuk menangkap mereka. Kelompok hooligan itu seharusnya masih ada setelah itu, dia memberitahu operator alamatnya sebelum menutup telepon. Luan Xiaoping menoleh ke yang lain dan berkata, polisi mengatakan mereka akan segera tiba. Dong Suebing melambai ke Tang Jin. Xiao Jin, mendekatlah dan biarkan aku melihatmu. Tang Jin berjalan ke arah Dong Suebing dan duduk di sampingnya. Saudara laki-laki, Dong Suebing tersenyum. Kalian sudah dewasa. Xiao Jin kami sangat cantik. Berhenti menangis. Polisi akan menangkap para perusuh itu. Dong Suebing tidak peduli jika para hooligan itu memiliki hubungan baik dengan petugas polisi di kantor desa. Mereka telah menelepon polisi dan memberitahu mereka alamatnya. Stasiun desa harus tahu bahwa ini adalah rumah keluarganya. Petugas tidak akan berani mengabaikan kasus ini. Namun segalanya tidak berjalan sesuai rencana Dong Suebing. 10 menit 20 menit kantor polisi tidak jauh dari rumah mereka, tetapi polisi tidak datang. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Telepon mereka lagi. Paman, Bibi, dan yang lainnya tahu bahwa stasiun tersebut tidak berniat mengirimkan petugasnya. Mereka berada di pihak hooligan. Luan Xiaoping menghela napas dan menelepon lagi. Setelah dia menutup telepon, dia berbalik dan berkata, stasiun tersebut mengatakan mereka tidak memiliki cukup petugas dan mungkin tidak dapat melayani kami hari ini. Ayah Tang Jin memarahi. Mereka bersekongkol. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.